Pertama itu dari apa lembaga Al-Azharnya itu BUUS, biasanya dari BUUS Islamiyah tuh, dan itu lembaga di bawah Al-Azhar juga. Nah itu ada keringanan-keringanan di pembayaran otomatis. Tapi kan ada beasiswa yang dari luar. Berarti juga. ada dua jalur ya, ada jalur apa yang reguler bayar, ada juga yang berbayar sama yang beasiswa. Ada dua jalur gimana? Iya. Berarti kalau yang reguler itu Yang berbayar gimana? berbayar biasa kita bayar Berapa per semesternya? per semesternya itu kalau dihitung ya itu ada bayar tahunan dan bayar buku biasanya. Buku, kitab ya. Kitabnya macam-macam, ada yang kadang digital, kadang ada fisik juga. Itu beda-beda. Mungkin kalau dijumlahkan itu sekitar 500.000 atau 700.000 lah Per semester? per tahun. Per tahun? Iya. Kok murah banget tuh? Iya, memang ya salah satu ini ya apa namanya, ya alhamdulillah kenikmatan di Al-Azhar itu kalau fakultas Sangat murah yang ya? agama itu sangat murah untuk biaya ininya. Baru kalau yang umum biasanya mahal gitu, ada yang patokannya itu dolar dan lain-lain kalau yang umum. Tapi kalau di yang keagamaan itu ya sekitar segitulah. Ya mungkin paling mahal pun bisa sejuta, mungkin 1 juta paling mahal pun. Itu kampus aja. Insya Allah nggak ada bayaran-bayaran lagi kalau kampus. Tapi kalau misalkan di yang talaki daurah-daurah itu ada talaki. Itu di luar itu ya? Oh, di luar itu. Kita bayar lagi di sana? Ada talaki-talaki yang memang gratis, kita asal hadir aja. Tapi ada lembaga-lembaga lain juga yang kadang mengadakan talaki itu ada pendaftarannya, nanti dipungut biayanya, itu di luar lah, itu di luar. Itu macam-macam, mungkin satu kitab itu bisa sampai 100.000 ya, 100.000. Ya masih murah, kalau 1.000 masih murah. Itu bisa disesuaikan dengan keinginan kita ya. Kita kalau pengen yang gratisan aja boleh, banyak juga sebenarnya gitu. Tapi kalau pengen yang berbayar, bedanya biasanya kalau yang gratis itu rutin tapi sedikit-sedikit, tiap minggu sekali. Tapi kalau yang berbayar itu biasanya kita bisa tahu jelas ini selesai berapa hari gitu. Jadi mungkin kalau pengen lebih terukur beresnya kapan dan selesai, ya mungkin yang berbayar. Tapi itu di luar dari kampus. Dari kampus ya cukup itu bayar tahunan dan bayar buku itu. Sekarang biaya ini asrama dan makan ya gimana itu? Asrama dan makan ya tadi kalau ada beberapa beasiswa itu yang menyediakan apa namanya tempat tinggal asrama, yaitu itu pun ya kita bisa daftar ya, diusahakan nilainya bagus karena itu pun bisa jadi pertimbangan lah untuk masuk ke. Kalau yang bagus berarti bebas biaya? Bebas biaya atau ada, jadi itu ada yang mukim di asrama, ada yang non mukim. Kalau yang mukim ada uang sakunya tapi tidak sebesar yang non mukim karena udah disediakan yang mukim tempat itu tinggal. Kita dikasih uang saku yang mukim itu? Iya. Tapi tidak itu tinggal di asrama Al-Azhar gitu. Asrama Al-Azhar ya. Kalau yang di luar Al-Azhar? Yang di luar jadi non mukim itu cuma dikasih uang sakunya aja. Jadi bentuk untuk bayar tempat tinggalnya dilebihkan lah untuk bayar tempat tinggalnya gitu. Kita malah bukan bayar, malah dibayar ya? Iya. Itu biasanya setiap tahun itu membuka pendaftaran baru. Karena kan pasti ada orang-orang yang lulus, berarti udah tidak terikat lagi dengan masuk yang baru gitu. Dibuka lagi pendaftaran baru. Nah, itu bisa. Itu diusahakan jadi nilainya harus, dia bisa jadi salah satu motivasi juga lah untuk nilai bagus agar bisa daftar beasiswa. Seperti itu. Itu kalau yang beasiswa, tapi kalau yang enggak, biasanya kita kalau di sana itu istilahnya tuh nyewa rumah lah. Nyewa rumah, kontrak ya, kos itu istilahnya. Itu akarnya setahun misalnya. Alhamdulillah tinggal di kos atau di asrama kampus? Di kos itu. Di kos ya, nggak di asrama? Nggak di asrama. Itu pun mungkin serumah bisa 6 orang. 6 orang. Jadi bisa memperingan lah. Kalau yang di asrama kampus nih, itu makannya berapa kali tuh? Makannya itu 3 atau 2 gitu ya. Itu bebas ya makan ya? Udah disediakan. Ya kan ya? Udah disediakan gitu. Sama biasanya dikasih makanan-makanan kalengan juga kadang. Jadi yang makan emang rutin di dapurnya juga ada gitu. Ya persis seperti
apa ya, di pondok mungkin ya, di pondok ada dapurnya gitu. Jadi kita tinggal makan ke dapur aja. Itu antara 3 kali atau 2 kali, saya lupa persis. Kalau makanannya khas Indonesia atau khas Arab itu, khas Kalau yang Mesir. yang tadi khas Mesir. Oh gitu. Iya. Nggak bisa bikin suara asem itu. Nggak bisa. Jadi kadang kalau kurang apa, seleranya kurang, kadang suka dirikuku lagi kalau sama orang Indonesia tuh gitu. Ditambahin bumbunya lah gitu. Oh gitu, Ditambahin kurang apalah. asin tuh ya. Oh, ya pedas-pedesan di bon cabe lah misalkan atau apa gitu. Itu biasanya kayak seperti itu. Itu kalau biayanya. Jadi untuk makan asrama berarti malah nggak keluar biaya ya untuk kita mah ya. Jadi ya udah dijamin jam makan sama asrama itu ya. itulah salah satu ya kenikmatan juga gitu. Kalau kita nilainya bagus terus masuk ke beasiswa. Tapi itu beasiswa yang dari Al-Azhar nih ya itu. Ada beasiswa dari luar juga banyak, seperti apa ya? Kita harus Baik bisa zakat mencari ya, gitu, harus itu bisa mencari informasi tentang beasiswa berarti ya. Itu biasanya lebih ke nominal uang aja gitu. Tidak ada. Dari Baznas ya Indonesia itu ya. Nah, bisa juga. Itu ada jalur itu kan itu. Jalur itu banyak lah untuk beasiswa. Jadi untuk asrama dan makan kayaknya tidak ada kesulitan ya. Jadi sangat dipermudah. Jadi jangan takut kelaparan selama di sana itu. Dan sekarang yang terakhir, setelah lulus dari Al-Azhar University, rencananya apa? Rencananya Apakah mengajar atau kuliah lagi S2-nya atau gimana gitu? iya. Ini secara Atau kesan-pesan dulu boleh, kesan-pesan dulu gimana selama di sana biar bisa memotivasi yang lain itu. Kesannya di sana tuh sangat asik ya, khususnya untuk belajar gitu ya. Karena nggak ada beban ya, nggak ada beban itu. Kalau ada kesulitannya, apa sih kesulitan di selama di sana itu? ya Ada kesulitan nggak selama kuliah di sana? Apa yang paling bermasalah itu? Kesulitannya apa ya? Tadi kan dari bahasa udah nggak ada masalah ya, karena kita udah ini ya. Mungkin kalau buat teman-teman ya, kalau yang mau ke sana, kita harus terbiasa dengan kebebasan itu. Kadang kan kebebasan kan tadi kan seperti absensi tidak begitu ditekankan. Jadi itu sangat harus mengandalkan kesadaran pribadi gitu. Jadi kan ketika kita punya kebebasan, tergantung kita yang menggunakannya, kita bisa maksimal menggunakannya sebaik mungkin, belajar banyak hal gitu kan. Tapi kadang karena bebas juga bisa jadi bumerang juga untuk kitanya. Berarti harus punya target ya. Iya, target 4 tahun harus lulus gitu. Jangan sampai terlunta-lunta di Mesir itu. Ya, itulah. Kadang terlena juga dengan kebebasan itu, jadi santai gitu ya ibaratnya, jadi santai. Nah, paling itu sih kendalanya tuh. Kendalanya kita harus bisa mandiri, mengontrol diri gitu. Itu kendalanya. Tapi kesannya alhamdulillah di sana sangat baik lah. Terus gitu tentang ini kalau sakit ada dokter kampus ya, kalau sakit ya. Oh, dokter kampus ada nggak? Di luar sih biasanya. Di luar, Tidak dari kampus, itu biasanya dari luar. Kalau yang beasiswa kurang tahu ya, Tapi kalau yang non beasiswa itu biasanya itu pribadi. Pribadi kita cek ke rumah sakit gitu biasa. Oh gitu. Jadi belum ada fasilitasnya lah, yang umum gitu, secara umum gitu. Itu kalau masalah sakit. Ya paling itu juga salah satu masalah juga, kalau sakit itu kadang harus sendiri mengobati sendiri. Harus sendiri gitu kan, kadang suka inget jauh dari mana-mana gitu. Ya insya Allah kita juga ada teman-teman yang seperjuangan lah ya. Ada yang peduli ya kalau sakit, peduli itu yang sama-sama bantu gitu. Di sana itu paling nikmat dan enak itu ya untuk belajarnya itu. Jadi berbagai fun ilmu yang ada di sana itu sangat beragam, dan tokoh-tokoh pakarnya itu selalu ada gitu. Jadi kita bebas ketemu gitu ya. Bebas ketemu, insya Allah ada aja pengen tanpa prosedur yang berbelit gitu kan. Iya, pengen memfokuskan diri di tafsir, di hadis, itu pasti media-medianya itu sangat banyak gitu. Media-media untuk kita bisa memperdalam keilmuan yang kita inginkan itu sangat banyak.
Online bisa, offline bisa gitu ya? Bisa Ada, dua online jalur bisa, itu offline bisa. bisa. Ketemu langsung juga bisa, ngobrol gitu ya? Oh, Tapi emang paling seru itu ya langsung sih, karena kan langsung. sayang gitu ya, masih Iya. ada syekhnya, ada kadang pengajarnya juga yang masyhur gitu ya, masyhur. Jadi lebih asik tatap muka langsung, tapi biasanya ada beberapa yang menyediakan online juga. Itulah jadi enak. Jadi ibaratnya nggak mungkin kekurangan tokoh atau pakar lah, nggak Iya. mungkin kekurangan pakar. Jadi kaderisasi dari ulama per generasinya tuh sangat berjalan sekali di Al-Azhar itu, alhamdulillah. Itulah. Terus sekarang rencananya gimana setelah lulus? Apa yang akan dikerjakan sekarang gimana? Kalau lulus mungkin secara umum dulu ya. Ya, boleh. Maksudnya banyak, ada yang memang ada yang melanjutkan studinya di sana juga, jadi S2 lah. Balik lagi. Pasca sarjana ya balik lagi untuk lebih memperdalam lagi. Ya ada yang pulang ke Indonesia. Tentunya yang pulang pun beragam gitu ya. Di sana ada yang Kembali. fokus kembali atau untuk ke akademis, misalkan untuk mengajar di sekolah-sekolah atau di Atau kembali ke pesantren yang dulu Pesantren, mengirim gitu, ya. mengabdi ke pesantren gitu. atau mungkin yang memang punya kecenderungan pribadi ke yang lain, mungkin ke bisnis juga ada aja, ke bisnis, atau mungkin biasanya yang ke travel gitu, yang biasanya umroh haji Iya. dan lain-lain tuh. Seperti itu. Terus ya banyak hal, tapi mungkin kalau saya pribadi ya saya sih kayaknya bakal lebih ke mengajar aja sih, Mengajar ya. mengajar. Karena belum ada pengalaman kalau ke hal lain gitu ya. Masih belum banyak belajar. Iya. Mungkin paling ke mengajar lagi itulah. Yang menyebarkan, kalau diibaratkan itu jadi duta Al-Azhar lah gitu. Kita Iya. menyebarkan pemahaman yang moderat itu ya, moderat dari Al-Azhar, kita sebarkan di ya masyarakat kita gitu. Ya, beritulah untuk apa ilmunya bermanfaat. Jadi nanti kita mengajar ya ke sekolah gitu kan gitu. Atau mungkin di masyarakat ada taklim, kita ngajar juga ya, taklim gitu. Iya. Barangkali demikian untuk ini ya, untuk bincang pagi hari ini. Kita sudah banyak mendengarkan informasi tentang bagaimana prosedur untuk kuliah di sana. Jadi silakan yang berminat untuk kuliah di sana dipersiapkan dari sekarang, dan juga yang paling utama adalah tekad kita ya untuk di sana kan untuk belajar mengkaji agama dengan baik. Demikian barangkali semoga bermanfaat kajian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.